Haleluya. Selamat pagi, shalom. Oke, kita akan mulai doa pagi kita, Bapak Ibu Saudara. Bersyukur bahwa pagi hari ini Tuhan menuntun kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita, dan kita bisa bersama-sama untuk berkumpul untuk memuliakan Tuhan. Ayo kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini Engkau telah jadikan indah. Kami mengucap syukur kepada Bapa karena Bapa begitu baik buat kami. Dan pagi hari ini kami datang kepada Bapa, kami menyerahkan hidup kami Tuhan, karena kami percaya Engkau memberikan upah kepada setiap kami yang setia mencari wajah-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Katakan lagi. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Oh, haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Katakan lagi. Seperti wanita mengurapimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Mari angkat tanganmu, katakan. Sampai akhir ku menutup mata, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap
sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Terus sampai akhir, sampai kita menutup mata, setia nantikan janji Tuhan. Oh, sampai engkau dapatkan mahkota kehidupanmu. Katakan, ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata. Kami mau tetap setia, terus menantikan penggenapan janji-Mu, Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Kehidupanku, katakan, ku tetap setia. Mari bersama-sama angkat tanganmu sampai akhir. Kehidupanku, kami mau tetap setia untuk melayanimu. Kami mau setia melayanimu, Tuhan. Sesulit apapun kehidupan kami, Engkau yang terutama, Tuhan. Engkau yang terutama, Tuhan. Kaulah segalanya. Kami tidak butuh pengakuan dari manusia. Yang penting Tuhan kenal kami. Kami mau bekerja bagi kerajaan-Mu. Kami mau setia sampai akhir. Biar Kau dapati kami, Tuhan, terus melakukan pekerjaan-Mu sampai akhir hayat kami.
kami memiliki kesaksian. Kami memiliki kesaksian peristiwa darah anak domba itu yang menguduskan kami. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia. Mari angkat tanganmu. Oh, sampai akhir. Setia melayanimu, ku tetap setia untuk melayanimu. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Tuhan mau kita setia, Bapak Ibu Saudara, karena Dia begitu sayang kepada kita. Para pendahulu-pendahulu kita, para martir, mereka rela mati demi kesaksian Injil. Tuhan menuntun para martir itu supaya menjadi teladan buat kita di masa depan. Mari, dalam penderitaan mereka, dalam aniaya mereka, para martir-martir itu menjadi teladan untuk kita setia, supaya kita setia kepada Tuhan. Jangan menyerahkan kehidupanmu, karena Tuhan tidak pernah memberikan masalah. Tetapi terkadang masalah itu manusia yang mencarinya sendiri, Bapak Ibu Saudara. Kita harus sadar. Tuhan ingin memberkati kita, selalu ingin memberkati dengan kuasa-Nya, dengan kasih-Nya. Mari tanamkan di hatimu setia. Jangan tunggu ada maunya baru cari Tuhan. Jangan. Karena Tuhan yang menghitung dan mencatat semua apa yang kita lakukan. Mari berprestasi dalam Tuhan. Oh, Rabakana Mayara. Orang yang setia, ciri orang yang setia adalah tidak ngambek, tidak merajuk,
Karena orang yang suka ngambekan adalah mental miskin dan selamanya akan miskin kalau dia tidak berubah. Lewat lagu ini kita disadarkan, setia sampai akhir. Setia sampai akhir. Kami mau setia, Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kita berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang hidup. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Engkau baik bagi kami. Kami mau belajar firman-Mu. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Iya. Di akhir zaman ini kita perlu mental. Ya, mental kekristenan yang sejati, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak memiliki mental itu, kita akan mudah tergoyahkan. Mental itu kalau sudah diserang sama setan, dan kalau kita nggak mau berubah, kita akan jadi bulan-bulanan setan. Bulan-bulanan iblis akan menjadi itu. Orang yang tidak mau berubah, contoh ditanya sama gembalanya, ya, kenapa tidak ibadah? Kenapa tidak melayani? Nanti dulu. Oh ya, udah kelihatan itu. Udah kelihatan. Mentalnya sudah kena. Kemungkinan besar tidak bisa berubah. Walaupun
masih berharap berubah. Ya. Tetapi yang saya lihat di lapangan, udah deh. Untuk mentalnya ya katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, gitu. Menyedihkan. Oleh sebab itu, saya berharap kepada semua jemaat di Choir Church. Jangan seperti itu mentalnya. Berbahaya. Ya, hubungannya dengan pagi hari ini tentang kesetiaan. Orang yang setia di mata Tuhan adalah orang yang berani bayar harga. Katakan bayar harga. Ya. Gak peduli berapapun harganya. Gak peduli berapapun apapun yang harus engkau hadapi, engkau akan tetap setia kepada Tuhan. Hari ini kita akan belajar, ya, memasuki mahkota yang ketujuh, yaitu mahkota kesetiaan. Mahkota kesetiaan adalah mahkota yang diperuntukkan untuk orang-orang yang setia sampai akhir, walaupun mereka sampai menjadi seorang martir. Apa itu martir, Pak? Martir adalah orang-orang yang setia memberitakan firman, memberitakan Injil kerajaan Allah dan bersaksi bahwa Yesus hidup. Namun mereka dibunuh oleh karena kesaksian tersebut. Darah mereka tertumpah di bumi dan darah mereka bersaksi kepada Allah. Darahnya Habel berteriak kepada Allah di sorga dan Allah mendengar. Orang-orang yang mati di dalam Tuhan, yang tewas dibunuh, mereka adalah martir. Bahkan para teologia ada juga yang berpendapat bahwa martir pertama itu bukan Stefanus, tetapi adalah anak-anak balita, bayi yang umur 2 tahun ke bawah. Ketika Herodes tidak bisa berjumpa dengan bayi Yesus, dan Herodes memerintahkan untuk membunuh seluruh bayi di Yerusalem yang umur 2 tahun. Pernah baca itu enggak? Lupa ya? Ada itu. Dan terjadilah tangisan yang seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau setia, kalau kita mau menerima mahkota ini, harus dibentuk dari awal. Harus dibentuk dari awal. Wajar kalau setiap kita menghadapi kematian pasti rasanya takut. Itu normal. Tetapi saya mau kasih tahu, mahkota ini adalah mahkota yang luar biasa. Kita baca dalam Wahyu 6 ayat yang ke-9. Haleluya. Wahyu 6 ayat yang ke-9. Bisa dibagikan ayatnya? Firman Allah berkata demikian, dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Di sini dikatakan Rasul Yohanes melihat
Ya, jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah. Coba dibuka nih. Lihat ini, jiwa-jiwa. Di sini dikatakan jiwa, bukan hanya sekedar roh. Karena kalau sudah di alam baka, jiwa-jiwa itu menyatu dengan roh. Kita belajar dulu detail demi detail walaupun dengan waktu yang singkat. Ini saya harus sampaikan dengan cukup serius. Di bawah mesbah, ya, orang yang ada di bawah mesbah adalah orang yang menurut saya kemungkinan besar mereka pasti dikenan oleh Tuhan. Nggak sembarangan Bapak Ibu Saudara. Ini ada mesbah, ada jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh. Kata jiwa-jiwa, bilang jiwa-jiwa. Di dalam jiwa itu ada apa? Kehendak, pikiran kita, susunan batin, susunan pikiran, dan perasaan. Dan saya mau kasih tahu, di dalam jiwa-jiwa ini, di dalam jiwa kita, disitulah karakter kita. Karakter kita ini, kalau bobrok, tidak akan pernah Tuhan izinkan masuk ke dalam kerajaannya. Dari sejak muda Tuhan membentuk. Tapi kalau tidak mau dibentuk, Tuhan memberikan kebebasan buat Anda. Artinya apa? Karakter kita akan kita bawa mati Bapak Ibu Saudara. Karakter ini penting. Sampai hari ini pun saya masih dibentuk oleh Tuhan. Ya. Yang paling sering adalah lewat keluarga sendiri, lewat istri, lewat anak-anak. Kalau kita bisa berubah, harusnya kita menghargai proses tersebut. Dan itu artinya Tuhan membawa karakter kita semakin baik. Pagi hari ini biar kita mengerti, ternyata karakter itu penting. Bukan hanya untuk kematian, bukan hanya untuk di alam sana. Tetapi ketika kita memiliki karakter yang semakin diubahkan, itu akan membuat kita bertahan sampai akhir. Orang-orang mau percaya dengan kita. Kembali kepada kesetiaan. Hanya gara-gara sakit sedikit, enggak mau melayani, enggak mau beribadah. Hanya gara-gara tidak ditolong, tidak mau bergabung di dalam komunitas. Hanya gara-gara masalah sepele seperti itu. Ya, malu atau apapun. Tidak mau berubah, tidak mau ditegur. Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu, ingat baik-baik, saya sudah mengajarkan ya dari awal. Karakter kita perlu berubah. Jangan sampai gara-gara nggak ditolong, jangan sampai gara-gara ditegur sedikit, kita ngambek-ngambekan. Memaksa orang. Kalau ngambek itu kan artinya menyihir. Ngambek itu menyihir loh. Ya, ngambek, nggak mau melayani, ngambek. Ngambek itu bahaya loh. Itu ada spirit menyihir. Percaya nggak percaya? Akhirnya orang tuanya atau siapa, ayolah, ayolah. Nah, itu spirit penyihir, itu spirit perdukunan sama.
Makanya saya bilang sama Bapak Ibu, syarat untuk tinggal nanti di pastori itu diperketat. Jangan sampai membawa spirit-spirit yang seperti itu. Saya tidak mau. Ya, tidak boleh itu. Spirit seperti itu tidak boleh. Harus dijaga betul-betul. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu yang punya rumah. Kalau ada orang mau tinggal di situ, tetapi suka ngambek-ngambekan, tiap hari ngambek-ngambekan, mudah ngambek-ngambekan, saya mau tanya, mau nggak ditampung? Hah? Mau? Saya yakin nggak mau. Betul nggak? Ngambek-ngambekan. Ya, kita harus tahu bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan, memiliki DNA-nya Tuhan. Kita nggak usah pelihara yang seperti itu. Buang. Karakter seperti itu buang. Kebiasaan. Nggak akan ada orang yang mau nolong kita suatu saat kalau kita suka ngambek-ngambekan. Orang yang dewasa akan pasti, orang yang dewasa pasti dia akan setia sama Tuhan. Orang yang dewasa pasti akan setia. Katakan amin. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang suka ngambek, Bapak Ibu Saudara. Firman ini memang bertugas untuk mengajar, menegur, mengingatkan. Nanti kalau yang para wanita ini juga punya calon suami, punya tunangan, ya, yang masih muda, masih single, nanti punya calon suaminya, jangan suka ngambek. Dididik dari sekarang, apalagi di morning prayer. Supaya apa? Supaya Anda setia, terlebih utama kepada Tuhan. Dan jangan sampai nanti pasanganmu bilang, kamu ini kalau pelayanan luar biasa, tapi di keluarga amburadul. Jangan seperti itu. Keluarga itu nomor 2. Nomor 1 itu Tuhan. Secara pribadi kita melayani dia. Nomor 8, nomor 9, nomor 10. Atau nomor 5 misalnya. Nah, itu baru pelayanan. Pekerjaan tuh Tuhan. Saya berharap di akhir-akhir zaman ini kita harus belajar untuk setia. Karena ini adalah mahkota kesetiaan. Kalau toh sampai suatu saat kita ini harus menghadapi kematian dan kita ini mengalami kematian seperti para martir, kita sudah terbentuk karakter kita dan kita tidak akan menjual nama Yesus. Katakan amin. Menjadi martir itu memang tidak mudah. Makanya oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, dari awal, dari sejak muda engkau dididik. Ya. Martir itu akan dibawa kepada Tuhan. Lihat tadi kita baca ayatnya, jiwa-jiwa. Ingat ya, jiwa-jiwa. Rasul Paulus bukan berkata hanya roh-roh, tetapi jiwa-jiwa. Artinya karakter kita akan kita bawa mati. Walaupun kata Bu Debbie Basir ya,
uang tidak kita bawa mati, tetapi nggak ada uang rasanya pengen mati. Rasanya mau mati kalau nggak ada uang. Memang uang itu nggak kita bawa mati kata beliau. Tapi nggak ada duit rasanya mau mati. Saya ngakak juga. Ya, artinya begini Bapak Ibu Saudara. Ya, ini adik rohani saya nih. Adik saya ini. Ya, si Grace dan si Daniel, mereka bilang begini. Kami itu diberkati dengan kehidupan abang. Mereka panggil kami abang sama kakak. Karena apa? Abang udah ninggalin semuanya. Walaupun abang gak punya duit, tapi kalian masih bisa bahagia. Nah, mereka cerita sampai nangis mereka. Ya, loh ya, kebahagiaan kita gak tergantung duit. Kebahagiaan kita gak tergantung apapun, gak tergantung fasilitas. Jangan sampai kita gara-gara gak punya apa-apa, kita gak bisa bahagia. Rugi. Hidup ini hanya sementara. Kalau gak bahagia, wah, rugi. Ya, saya lihat ini kehidupan Pak Daud dan Bu Esther. Mobilnya gak ada lagi, tetapi mereka masih bisa bahagia. Wah, luar biasa. Podo kita Pak. Mobil saya juga disita waktu 2020. Gara-gara pandemi. Ya. Sound system gak laku dijual. Ya enggak apa-apa. Itu tandanya. Maksudnya gak laku. Maksudnya sound system itu gak laku. Karena gak ada event kan. Gak ada acara-acara. Di-cut semua sama pemerintah. Biar penyebaran COVID tidak semakin melebar. Ya. Tapi itu tanda bahwa kami, wah ini saatnya kita harus memberitakan firman, harus berjuang. Ya, ini tandanya bahwa kita harus melakukan panggilan kita. Keluar dari sana. Setia dalam panggilan kita. Kita baca di dalam Mazmur 88 berapa saya lupa ya, 82 ya. 89 kalau nggak salah. 89 ayat 21 apa 20? Coba Fir, buka Fir. Mazmur 89 apa 86 ya? 89 dulu deh, coba. Kita lihat di sini. Ayat 20. Pernahkah engkau berbicara penglihatan, berlaku taruh? Ini dia. Ya. Pernahkah engkau berbicara dalam penglihatan kepada orang-orang yang kau kasihi? Katamu, telah kutaruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan. Telah kutinggikan seorang pilihan dari antara bangsa itu. Sekarang pahlawan itu, kalau saya pikir berubah maknanya. Mungkin dulu orang yang berjuang bagi negaranya secara perang, angkat senjata. Tetapi sekarang berjuang untuk kerajaan Allah. Katakan amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini calon-calon pahlawannya Tuhan. Ketika Bapak Ibu Saudara menjadi pahlawannya bagi kerajaan Allah, Tuhan akan memahkotai engkau. Katakan yes. Emang tidak mudah dalam pembentukan ini. Ya. Tetapi biarlah sukacita kita
tidak terpengaruh oleh keadaan dunia kita, oleh keadaan apapun. Jangan sampai kita terpengaruh. Setia di dalam panggilanmu. Ya, setia di dalam panggilanmu. Ya. Tuhan pasti akan memenuhi keperluanmu kalau engkau setia di dalam panggilanmu. Bapak, Ibu, Saudara, saya itu menaruh nama baru ketika engkau dibaptis. Ya, saya dan Pak Sumerman ya membaptis, dan setelah itu kalau ada nubuatan ya saya sampaikan. Dan nama baru saya minta sama Tuhan. Itu punya arti. Jangan disepelekan. Ya. Seperti ini Pak Mahanaim Daud. Nama aslinya Hendra. Ya. Hendra Manurung kalau nggak salah. Loh, wong Batak. Padahal aslinya orang Dayak. Tapi ketika itu saya dapat Mahanaim. Ya. Nah, nanti Pak Daud selidiki itu Mahanaim. Ya, itu suatu tempat, Bapak Ibu Saudara, di mana hadirat Tuhan dicurahkan. Ya, ini istrinya asli namanya ya Yuli. Tapi saya mendapatkan Tuhan ingin memberi nama dia Esther. Orang yang duduk di kaki Tuhan dan ketika berdoa Tuhan jawab. Ada namanya. Ya, ini Pak Pandi. Nama aslinya Pandi. Tapi saya mendapatkan Yehezkiel. Ya. Dan beliau bilang Yeskiel. Oh iya, ya enggak apa-apa wis. Ya. Apalagi banyak di sini rata-rata yang kita baptis. Nah, ini termasuk Deborah Jeruya. Ya, pelajari siapa itu Deborah. Karakternya bagaimana? Ini juga Paulus Yudika. Siapa itu Paulus? Nama aslinya Yudika. Ini merupakan buah-buah dari pelayanan, Bapak Ibu Saudara. Tetap setia. Saya akan tetap setia untuk memberikan nama baru. Ya, Tuhan yang ngomong, saya mau setia. Bapak Ibu panggilannya apa? Pelayanannya seperti apa? Setia, ya. Setia sampai akhir. Ya, ini juga Sarah Melisa. Itu ada maknanya, ada artinya. Tuhan itu memberikan berkat. Itu artinya bahwa Tuhan itu hidup. Kalau kita lihat tadi, Tuhan memahkotai pahlawan. Apalagi sudah dapat nama baru. Ayo kita semakin setia di akhir zaman ini, katakan amin. Kesetiaan itu butuh pengorbanan. Butuh sekali pengorbanan. Mau diajar, mau dididik, mau berubah. Itu modal awal. Ya. Semakin banyak ditegur, itu semakin bagus. Jangan anti untuk ditegur. Semakin dikasih tahu supaya kita bertumbuh dan berbuah. Mahkota kesetiaan ini ya adalah untuk mereka yang memiliki kehormatan tinggi.
Tuhan memberikan para martir mahkota dengan kehormatan tinggi. Karena level mereka berbeda dari yang lain. Mereka berani untuk mati bagi Injil. Mereka berani mati bagi pemberitaan firman Allah. Sudah pasti para rasul, mereka mendapat mahkota ini. Ya, ada yang digergaji tubuhnya, ada yang disalibkan terbalik, ada yang dipanah dan terus berjalan sampai sejauh 5 kilometer. Ada yang digoreng hidup-hidup. Pernah digoreng hidup-hidup? Enggak ya? Jangan sampai ya. Ya. Waduh, luar biasa penderitaan mereka. Tapi mereka tetap setia. Bagaimana mereka tetap setia? Kita melihat bagaimana kehidupan rasul, para rasul. Mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi, one on one. Satu dengan satu, face to face. Jangan pikir ketika engkau bilang begini, Tuhan aku pengen kayak rasul, berjumpa dengan Tuhan, face to face. Tunjukkan Tuhan. Misalnya Paulus nih, aku pengen dapat penglihatan seperti Paulus, melihat cahaya dan sebagainya. Dan Tuhan berpesan begini-begini. Oke, kalau Tuhan berpesan, Tuhan, aku akan memberkatimu anakku. Wah, senang secara manusia. Tapi kalau Tuhan bilang begini, kamu akan menjadi martir, kamu akan dianiaya, kamu akan mengalami kesusahan, kamu akan mati dicincang-cincang. Ayo, yang dikasih nama Paulus, siap enggak? Hah? Ayo. Tuhan, ini pasti setan ini. Ini setan ini. Dalam nama Yesus. Enyah. Ya, ini yang dikasih nama Paulus. Ya doanya begitu. Aku minta Tuhan, kalau Tuhan tidak nampakkan diri secara nyata, real, aku tidak ngelihat Tuhan, aku tidak akan beritakan Injil. Oh, ngambek. Sekali Tuhan kasih nampak dan dia ngomong, kamu akan mati disalib terbalik. Wah, ini pasti bukan Tuhan ini setan ini. Ya. Aduh. Jadi jangan ngambek-ngambekan ya. Jangan ngambek-ngambekan. Bersyukur. Percaya. Ya. Haleluya. Ini ada adik rohani saya juga ini, Jensen Silitonga. Shalom Jensen ini dari Kalbar, Singkawang. Ya. Luar biasa nih Jensen. Dia panggilannya seorang penginjil ini. Saya bernubuat suatu saat dia juga akan menggembalakan umat. Itu nubuatan saya. Kemarin nubuatan saya, Jensen kesaksian. Dalam penglihatan saya mendoakan mereka sekeluarga. Saya lihat Tuhan itu kayak memberikan kuda kepada mereka. Apakah ini kuda berbicara kuasa? Pasti tunggangan. Ya minimal motor lah atau mobil gitu kan. Dia kesaksian, betul bang, nanti motornya akan datang katanya. Wah, luar biasa. Senang sekali. Ya. Imani terus ya Jensen. Ya, kemarin si Amanda juga kesaksian. Habis didoakan, dia bilang, saya dapat pekerjaan, saya diterima katanya. Wah, luar biasa sekali. Dan memang betul apa yang pastor doakan. Lihat, saya akan mendoakan orang-orang. Memang betul, saya sudah punya list nama-namanya. Dan saya akan segera mendoakannya. Puji Tuhan. Apa yang saya lihat, apa yang kami lihat,
Itu yang kami beritakan. Kalau kami tidak lihat, ya udah enggak. Kalau kami tidak dengar, kami tidak beritakan. Artinya dalam pelayanan ini ya enggak bisa main-main Bapak Ibu Saudara. Mesti serius. Makanya orang yang pelayanan di dalam profetik, nubuatan, marifat, itu dia harus konsentrasi. Harus konsentrasi. Pikirannya nggak boleh kemana-mana. Menaklukkan pikiran kayak gitu sulit loh. Ya, kemarin ada yang konseling dengan saya. Saya ini kalau membaca firman seperti ini, seperti ini. Seperti ini lagi. Nah ini nih, apa nih? Grace dan Daniel. Untuk pekerjaan kami di Pruden, ada apa nih katanya? 2 hari ini Bang, ada perubahan on track lagi. Itu apa artinya? Ya udah, pokoknya percaya terus. Ya, saya berdoa biar perubahannya semakin bagus. Ya, dalam pelayanan nubuatan ini nggak sembarangan. Makanya kadang pulang ke rumah itu langsung rasanya agak kerasa juga secara fisik ini. Tapi saya berdoa biar dari Bapak Ibu Saudara jemaat di tempat ini suatu saat ada yang ada yang seperti kami pelayanan bisa bernubuat, bisa bermarifat. Itu saya berdoa loh. Saya berdoa Tuhan, biar Tuhan mencurahkan karunia-karunia roh kepada pos PI kami. Ya. Yuk sama-sama kita setia pagi hari ini. Ada hasil. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Daniel dan Grace dalam pekerjaannya di sana. Puji Tuhan. Saya bilang sama Daniel dan Grace, 1 minggu ini tidak boleh bolong doa peperangan. Video call saya, kita akan doa malam. Ya, karena pekerjaan mereka harus berubah. Ada atmosfer yang mengganggu itu semua. Saya tuh ngerasa ada frekuensi yang mengganggu pekerjaan mereka, mengganggu emosional mereka, mengganggu di rumah mereka, ya, bahkan sampai mengganggu kesehatan mereka. Peperangan ini 1 minggu full doa peperangan. Kami video call, tadi malam juga video call. Di sini jam 9 malam, di sana sudah mau jam setengah 12 malam. Gak apa-apa, video call. Peperangan. Gitu Bapak Ibu Saudara. Ya. Tapi kita nih terkadang, kita nih sebagai pengkhotbah, sebagai ya Bapak rohani, Kakak rohani, gak bisa dituntut juga harus satu persatu semuanya. Tapi kita akan perhatikan juga orang yang berinisiatif datang kepada kita. Aku gak diperhatiin. Gak bisa gitu juga. Ya. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin seperti itu, usaha. Datang, jangan hanya diem, jangan hanya berharap begini. Itu mental miskin namanya. Datang kalau perlu. Ya, inisiatif. Saya juga mau pastor, ayo. Ya, kita nggak pernah dikasih kabar, ya kita doa aja dari rumah, sebut namamu, peperangan. Ya, luar biasa sekali. Ya, ayo kita berjuang. Berjuang. Seorang martir adalah seseorang yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Nanti kalau di sini ada martir atau di YouTube ada yang menjadi martir, tetap percaya. Tetap percaya. Saya mendapat kesaksiannya begini di India. Seorang ibu tetap tegar di masa sukar. Setelah ini kita selesai. Mereka melayani di India. Dan mereka
suami, istri, 2 apa 3 orang anaknya. Waktu itu istrinya tinggal di rumah. Suaminya dan anak-anaknya pakai mobil. Dan mereka sudah melayani banyak mujizat. Tetapi tiba-tiba orang-orang di India kan bukan awalnya kan banyak kan bukan Kristen, tapi kebanyakan menyembah berhala, ya, agama lain, kepercayaan lain, menyembah patung dan sebagainya. Nah itu, di tengah jalan mobil itu dikepung, Bapak Ibu Saudara, dikepung, lalu mereka dibakar hidup-hidup. Mereka semuanya tewas. Tetapi apa yang dilakukan ibu ini? Ibu ini sama sekali tidak menuntut orang-orang di situ. Tetapi dia tetap berdoa. Dia menyerahkan pembelaannya kepada Tuhan. Ya, dia menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan dan panggilannya, dan dia tetap melayani bersama dengan beberapa orang jiwa-jiwa. Tetapi saya mau kasih tahu, setelah beberapa lama, nggak sampai 1 tahun, orang-orang yang membunuh itu, orang-orang di situ malah menjadi gereja yang sangat besar sampai hari ini. Kegerakan Pentakosta karismatik berjalan sampai hari ini. Mudahkah bagi seorang ibu seperti itu, bagi seorang istri melihat suami anak-anaknya dibakar hidup-hidup? Tentu tidak mudah, betul? Tapi saya mau kasih tahu, kalau ibu ini tidak punya karakter, gimana coba? Ibu gembala sih, tapi nggak punya karakter. Kerjanya ngomel, ngambek, marahin suaminya. Apalagi? Nggak akan mungkin ibu ini bertahan sampai akhir. Tetapi dia memiliki karakter yang serupa dengan Kristus. Biar dari mahkota yang ke-7 ini kita belajar. Para martir mereka setia. Mereka sudah menjadi teladan buat iman kita. Amin. Ilustrasi kesaksian yang memang based on true story ini menjadi juga inspirasi dan teladan buat kita. Supaya kita apa? Setia sampai akhir dan kita mendapatkan mahkota. Katakan amin. Saya ingin Bapak Ibu Saudara mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kalau hidupmu rasanya flat, rasanya tidak ada maknanya, rasanya begitu-begitu saja, ayo alami perjumpaan dengan Tuhan. Saya tidak mau mendapat laporan lagi, ya, anak-anak rohani saya melapor kepada saya, aduh pastor, dia itu di kampus, di sekolah, seperti ini di gereja aja, haleluya. Di sekolah carut marut mulutnya, ya, bilang begini bilang begitu. Oh, seperti itu. Saya akan datang. Saya akan datang. Bukan mendatangi dia. Saya akan datang pertama kepada Tuhan. Yang kedua, akan datang kepada pemilik gedung. Saya akan bukan bernegosiasi. Saya tidak akan menyarankan orang itu untuk tinggal di situ. Tidak mau. Biar tempat orang tuanya saja. Saya tidak akan pernah mau. Dari sikapnya, perkataannya tidak mau berubah. Maaf. Tapi kalau misalnya pemilik gedung bilang, gak apa-apa biar di situ, oke. Kami yang keluar. Mohon maaf.
Bu Kartini sudah bilang, Pak Robi sudah bilang, nanti dibuat perjanjian. Tidak boleh sembarangan kita tinggal di rumah Tuhan. Ya, ini nggak main-main ini. Jujur Bapak Ibu Saudara, saya paling nggak suka orang kayak gitu. Nggak suka. Ya hamba Tuhan juga manusia Bapak Ibu Saudara. Nggak mau dibentuk, udah keluar aja. Kita ini orang-orang yang mau berjuang. Ingat pahlawan itu. Saya sudah bilang sama Bapak Ibu Saudara kan. Ya, gereja kita ini bukan hotel. Gereja kita ini bukan kapal pesiar. Tetapi gereja kita adalah kapal perang, katakan amin. Nah, kalau di kapal perang kayak begitu, ngambekan sana sini, udah gak bisa. Ini Paulus bilang, pastor aku mau tinggal di pastori. Silahkan. Tapi kalau karakter dia gak mau berubah, mohon maaf, gak mau taat, gak mau morning prayer, gak mau melayani, gak mau beribadah, udah, gak usah deh. Tinggal tempat orang tua saja. Bebas kamu di situ, mau melakukan dosa, mau ngapain, terserah. Tetapi kalau masuk ke dalam kapal perang, kita mau bersama-sama berjuang, katakan amin. Jangan sampai nazar pemilik gedung dihancurkan gara-gara karaktermu. Saya tidak mau. Saya harus jaga. Gini loh ya, kalau kita mau bersama-sama, harusnya kita berprestasi, bukan kita membuat masalah. Betul enggak Bapak Ibu Saudara? Hello? Harusnya kita berprestasi. Ya. Harusnya kita berprestasi. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menjadi pahlawan-pahlawannya Tuhan sampai akhir zaman. Ayo, kita datang sama Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, agar mereka berprestasi, agar mereka memuliakan Tuhan, bukan memuliakan dirinya sendiri. Kami mau menjadi gereja yang murni, kami mau mengasihi Tuhan. Kami mau benar-benar terhormat di mata Tuhan. Kami mau memuliakan Allah kami. Sadarkan kami. Aku perintahkan setiap roh jahat yang membuat setiap umat-umat Tuhan tidak mengasihi Tuhan, tidak mau berubah karakternya, aku perintahkan saat ini, aku ikat kuasanya dan aku suruh keluar dalam nama Yesus. Bantu setiap kami untuk kami berubah Tuhan. Kami tidak mampu tanpa Engkau. Bapak terima kasih. Terima kasih. Biar pagi hari ini kami sadar. Perjuangan hamba-Mu ini belum ada apa-apanya Tuhan. Oleh sebab itu, mampukan hamba-Mu untuk memuridkan setiap umat-umat Tuhan. Mampukan Tuhan. Berkati umat-umat-Mu hari ini.
dengan pengertian, dengan hikmat, dengan urapan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, mampukan Tuhan. Terima kasih. Biar buah kebenaran itu kami bisa hasilkan. Saya tidak tahu, tiba-tiba ada tulisan besar sekali. Repent. Artinya bertobat. Tapi kali ini ketika saya berbicara serius kepada Bapak Ibu Saudara, Tuhan pun berbicara serius. Ada kata repent itu di alam roh, tetapi di bawahnya seperti lautan api. Oh, rabatakan nama babas. Kalau hidupmu tidak membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, bagaimana engkau dapat dimahkotai oleh Tuhan? Tetapi bagaimana mungkin engkau bisa menjangkau jiwa kalau engkau tidak berubah? Hari ini lewat pemberitaan firman ini, biar engkau bertobat sungguh-sungguh. Biar engkau bertobat sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa kami, berkati kota kami, berkati keluarga kami. Hamba berdoa buat keluarga demi keluarga. Bapa tolong mereka di dalam keterbatasan mereka Tuhan. Engkau yang mendukung mereka, Engkau yang mensupport mereka habis-habisan. Mereka yang ingin membawa suami, istri, anak-anak mereka kepada Tuhan, terjadi dalam nama Yesus. Mereka yang ingin berdoa bagi orang-orang lain supaya orang-orang lain datang kepada Tuhan, terjadi dalam nama Yesus. Biar mereka bekerja sama dengan Roh Kudus lewat doa-doa mereka. Terima kasih Bapa. Berikan saya waktu sebentar. Saya mau berdoa bagi adiknya Amanda itu. Saya merasakan, siapa namanya saya lupa. Kamu sedang ingin menyerah. Siapa namanya? Bisa di-unmute? Haleluya. Nama saya Hana, Pastor. Oh ya, si Hana. Saya merasakan hatimu sedang ingin menyerah. Ayo datang sama Tuhan. Jangan melihat keadaanmu. Biar belas kasihan Tuhan mengalir buat kamu.
Kinaralabataka namayaralabasandara bayaralalabapapapapa. Engkau menolong dia Tuhan. Engkau menolong dia dalam nama Yesus. Hapus kekecewaannya. Hapus Tuhan. Biar lepas hari ini dalam nama Yesus. Aku berdoa dalam nama Yesus, aku bersyafaat buat dia. Dalam nama Yesus, biar dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan minta kepadamu, Hana, berserah. Berserah, kata Tuhan. Satu kata, berserah. Ada satu keinginanmu. Ada satu keinginanmu. Dan Tuhan bilang, berserah. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Tapi juga Tuhan memberikan saya hikmat untuk menegur kamu. Jangan semua hal harus dengan standar dirimu sendiri. Dengan demikian, kalau engkau tidak terlalu mengekang standarmu, engkau dapat bekerja sama dengan orang lain. Tuhan mau percayakan kepadamu hal yang cukup besar, tetapi dimulai dari hal yang sederhana. Hamba berdoa, berkati dia dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Apapun impiannya, Tuhan yang menolong. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. 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 Ya, Hana tetap kuat dalam Tuhan. Ya. Berjalan dan berserah terus sama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, ayo kita akhiri doa kita dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat setiap umat-umatmu. Berkat kelimpahan penyertaan Tuhan diberkati di dalam segala hal. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Biarlah hati yang keras Tuhan lembutkan. Hati yang sudah lembut Tuhan bentuk sesuai dengan kehendak Bapa. Di dalam nama Yesus, sertai kami hari ini. Berkati gereja kami, berkati GBI Sungai Tatas, berkati Pak Sumerman, berkati juga setiap umat-umat Tuhan, setiap anak-anak Tuhan yang ada tempat ini. Bapa, kami serahkan malam hari ini juga ada doa base camp. Kami minta hadirat Tuhan mengalir. Hadirat Tuhan mengalir di base camp, memulihkan, menyegarkan, menyembuhkan setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Selamat pagi, dan sebelum kita berakhir, malam ini ada doa base camp. Kalau sekiranya nanti yang pakai roda 2 ya ada hujan, mohon disiapkan mantelnya. Kalau memang tidak bisa datang onsite ya atau di luar kota, Bapak Ibu Saudara bisa ikut Zoom. Doakan supaya Zoom-nya bagus sinyalnya ya. Oke, demikian apa nih? Ya. Oke, puji Tuhan. Nah, sebentar. Ini gimana caranya? Oh, ini. Ya. Nah, hari ini kami akan jam 9 akan survei ke mana? Gohong ya, dan kami akan reserve tempat supaya hari Kamis kita mau komsel ibadah Padang, komsel Padang di sana ya. Saya harap Bapak Ibu Saudara yang ada di Palangkaraya ikut serta ya. Dari pagi sampai siang atau jam-jam 3 baru kita pulang. Di sana sudah kita rapatkan, kita akan games, kita akan
bersama-sama bersuka cita, ada ibadah sebentar ya, pujian penyembahan sebentar saja, dan kami akan reserve tempat hari ini. Bagaimana Ibu yang di Bu Ramani yang di Miri, turunkah? Turun ya. Ya, Tuhan berkati ya Bu. Oke, itu aja Bapak Ibu Saudara. Tuhan berkati, selamat pagi, shalom. Shalom pagi. Pagi ya. Yesus berkati. Selamat pagi. Shalom. Selamat pagi, saudara. Berkati. Yang di Surabaya Tuhan berkati, di Jayapura Tuhan berkati. Semuanya.